Selamat pagi jemaat Tuhan. Di tempat ini bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, Shalom. Puji nama Tuhan, senang kembali kita beribadah di tempat ini bersama-sama. Kita mencari Tuhan, kita pandang Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, kami butuh pemulihan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan lawatan Tuhan, naikkan pujian ini dengan tulus di hadapan Bapa. Engkau batu karangku, Tuhan, harapan satu-satunya. Pegang tanganku selalu, Tuhan, cengkram dalam genggaman-Mu. Sebab ku aman dalam naungan-Mu, tetap tinggal di dalam-Mu. Dengan tulus sampaikan, ku butuh pemulihan-Mu, Tuhan, dalam kesesakanku. Engkau batu karangku, Tuhan, harapan satu-satunya. Pegang tanganku selalu, Tuhan, cengkram dalam
genggamanmu, sebab ku aman dalam naunganmu, tetap tinggal di dalammu. Kulayangkan pandang ke arah burungmu, pertolonganku datang hanya daripadamu. Kuangkat hatiku dan tetap percaya bahwa ku senantiasa dalam kemenanganmu. Katakan lebih lagi tulus di hadapan Tuhan. Ku butuh pemulihan-Mu Tuhan, dalam kesesakanku. Engkau batu karangku Tuhan, harapan satu-satunya. Pegang tanganku selalu Tuhan, genggam dalam genggamanmu, sebab ku aman dalam naunganmu, tetap tinggal di dalam. Mari Bapak Ibu siandung untuk berdiri. Kulayangkan pandang ke arah burungmu, pertolonganku datang hanya daripadamu.
keberadaanku semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anak-Mu Tuhan, aku datang tulus di hadapan-Mu, bahwa aku senantiasa Tuhan dalam kemenangan-Mu, aku senantiasa dalam kemenangan, bahwa aku senantiasa Tuhan, senantiasa dalam bersorak di hadapan-Mu, bersuka Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini sama-sama menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan jabat tangan, kiri muka belakang. Kita bersuka di hadapan Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada datang bersama-sama menyembah Tuhan. Amin. Mari kita bersuka di hadapannya, kita angkat pujian menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati Kau kupuja, segenap hati Kau kusembah, jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus termulia. Amin. Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah seperti-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa, indah pelangi tak seindah diri-Mu, terang mentari tak seterang cahaya-Mu, kilau dunia dulu di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Ayo coba Tuhan lebih lagi katakan, hanya Yesus yang termulia. Tuhanku Yesus termulia. Tuhan
Tuhanku Yesus yang tercinta, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah sepertimu, Engkau bintang di atas segala bintang. Dengan tulus kami katakan, segenap hati kau puja, segenap hati, segenap hati kau ku sembah. Jiwa kami bersuka, jiwa bersuka memujimu. Amin. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Mari bersama katakan, indah pelangi tak seindah dirimu. Terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia lulu di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus permata. Cepat saja katakan, kasih Tuhan sampaikan. Indah pelangi, indah pelangi tak seindah dirimu. Terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu. Sungguh Kau Yesus harta abadi. Sungguh Kau Yesus bersama sampaikan. permataku. Dan pelangi Tak seindah dirimu. Terang mentari, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia lulu di hadapanmu. hanya Kau Yesus Harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Hanya Kau Yesus, harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Hanya Kau Yesus, harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Fokuskan keberadaan kita, pandang Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau pulihkan. Kami mau dibenarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Dengan hati yang tulus kami datang di hadapan-Mu. Mari bersama katakan, dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Dengan tulus sampaikan, dengan hati yang tulus. Kami mau rindu hidup kudus di hadapan-Mu pagi hari ini. rindu hidup kudus. Amin.
kami mau tinggalkan dan tanggalkan dosa. Dalam segala perkara Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Benar Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini semu, karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi, bahagia di mataku Tuhan. Di mata-Mu aku Istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu saja. untuk kesukaan-Mu. Bahagia di sini semu, Bahagia di sini semu, karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi, Mari Bapak Ibu silakan untuk berdiri. bahagiaku. Dengan tulus sampaikan, dengan hati yang ini kami Tuhan jemaat-Mu, ini kami Tuhan kekasih-kekasih-Mu. Hidup kudus Kami mau sampaikan dengan tulus kerinduan kami. dalam segala Amen. perkara, Menyenangkan hati-Mu Bapa. menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupan kami Tuhan. Engkau kehidupanku. Benar hanya Engkau yang kami perlu. Hanya Kau yang ku perlu, Hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tangan. Kami mengundang hamba-Nya. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. untuk kesukaan-Mu. Bahagia
Terima kasih Bapa Elohim Yahweh, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur buat kebaikan, pertolongan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, yang memberi kami kesempatan pagi hari ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini Tuhan. Satu hal menjadi kerinduan kami pagi hari ini, kami rindu belajar dari kebenaran-Mu. Karena kami kepercaya dan kebenaran firman-Mu lah yang sanggup mengubah hidup kami, memperbaharui kami dan memulihkan kami. Bahkan kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Bapa di surga, Engkau memberkati setiap kami, mengurapi kami. Taruhkan hati, pikiran Kristus. Sehingga ketika benih ilahi itu ditaburkan, maka benih ilahi itu bisa bekerja dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu pagi hari ini hanya alat-Mu. Engkau yang berkata-kata, Engkau yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Dan jauhkan dari mencuri kemuliaan-Mu. Biar nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini saya dipercayakan untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita tahu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini, bahwa kita menjadi orang Kristen bukan Kristen yang murahan, tapi kekristenan itu mahal. Kenapa saya katakan Kristen itu mahal Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sangat mahal Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini jangan menganggap kekristenan itu biasa-biasa, kekristenan itu murahan. Jangan, karena kekristenan kita itu sangat berharga dan sangat mahal. Kalau kita menganggap kita menjadi orang Kristen itu murahan, makanya hidupnya tidak seturut dengan kehendak Bapa. Hidupnya seenaknya, hidupnya semau dia. Mau berbuat dosa, mau ngomongin apa. Karena enggak tahu makna kekristenan yang sesungguhnya dalam kehidupannya. Saya ingat dulu waktu saya kecil, ketika umur udah masuk sekolah kalau enggak salah, itu dibawa ke gereja penyerahan anak. Waktu di gereja lama, semua anak-anak dibawa penyerahan anak baptisan. Pada waktu itu baptisan percik. Itu setelah pulang dari gereja pesta orang tua. Pesta motong babi, motong apa. Tapi ada kelanjutannya bahwa sudah berkorban, membeli, menjadi orang Kristen. Berubah nih mau masuk Kristen. Motong babi, motong apa, pesta besar-besaran. Tapi adakah menghargai kekristenan yang sudah berjuang, yang sudah melakukan? Enggak diajarkan kamu menjadi Kristen seperti ini, enggak diajarkan. Ya sudah masuk gereja, kamu sudah masuk gereja, kamu jadi orang Kristen. Sudah hanya sampai di situ. Tidak pernah diajarkan, diarahkan menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Bahwa kamu adalah kekristenanmu itu mahal. Yesus sudah mati bagimu di atas kayu salib untuk menebusmu. Jadi hari ini bukan Kristen, bukan agama. Jadi hari ini bagaimana kita menjadi orang Kristen, menggambarkan Kristus itu sendiri dalam hidup kita. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Dengan apakah dapat dibaca? Adalah ketika kita mengeluarkan apa yang ada dalam hidup kita. Kita berkenan kepada Tuhan melakukan kehendak Bapa serupa dan segambar. Kita harus serupa seperti Bapa kita yang di surga. Apa yang Yesus lakukan, kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan. Itulah orang Kristen. Kalau orang Kristen hidupnya masih di dalam dosa, masih berbuat dosa, ngomong seenaknya. Itu tidak orang Kristen.
tidak memiliki kasih, itu bukan orang Kristen. Tapi orang Kristen dia harus menunjukkan seperti Bapaknya. Dia harus berbuat seperti Bapaknya. Menggambarkan Kristus itu sendiri dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya dapat satu kebenaran firman Tuhan buat kita. Mari kita membuka Ibrani. Saya tadi punya catatan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba tadi saya ngajar anak sekolah minggu. Tiba-tiba Tuhan taruh saya sambil ini. Ayo kita buka di Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Dengan perikop peringatan supaya jangan murtad. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat di Alkitab HP-nya masing-masing untuk dilihat dari kebenaran ini. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Perhatikan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab itu sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kena mempunyai panca indera yang terlatih dalam membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Kamu telah menjadi lamban, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikatakan kita sebagai orang Kristen, mengaku Kristen hari ini. Firman Tuhan katakan kamu telah menjadi lamban. Orang yang lamban itu orang yang dungu, orang yang buta tuli. Karena malas. Itu orang pasti lamban bergeraknya. Lihat. Orang besar, tinggi, gemuk kayak gitu ya. Tapi pikirannya kayak anak-anak balita. Ini sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Ada apa dengan orang ini sehingga dia tidak bertumbuh? Sama dengan kebenaran firman Tuhan. Ada apa dengan orang ini? Sesungguhnya dia menjadi lamban. Sehingga dikatakan di ayat ini dia sukar untuk dijelaskan. Dia tidak mengerti soal kebenaran. Lamban orang ini. Ya tadi pertumbuhannya seperti anak-anak. Anak balita, tadi saya ngajar anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Karena dari anak-anak sekarang saya sudah 2 minggu ini ajar anak-anak sekolah minggu. Karena banyak hal dari anak-anak kita harus membina mereka. Bagaimana hidup mereka harus benar-benar dibina. Dari masa kecil mereka kita harus tanamkan bagaimana Kristus itu dalam hidup mereka. Dari karakter mereka kita harus jaga. Tadi saya menanamkan buat mereka bagaimana menjadi anak Tuhan Yesus. Anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang menghormati orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Semua benar. Tapi kalau anak-anak yang nakal, anak siapa dia? Anak setan, sama-sama menjawab. Anak setan di mana tempatnya? Di neraka. Saya bilang, mulai sekarang harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Anak yang menghormati orang tua. Anak yang selalu takut akan Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan dia berbuat apa? Berdoa. Bapak Ibu Saudara. Saya bilang anak-anak tidak hanya cukup berdoa ya. Tapi harus menjaga. Jangan suka bertengkar. Jangan suka marah-marah dari sejak kecil. Kita harus tanamkan pola ini karena menjadi orang
orang yang dewasa, orang yang harus mengerti. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini, yang orang yang dikatakan orang yang lamban, sukar untuk bertumbuh adalah orang yang tidak pernah mau memperhatikan apa yang Allah inginkan, Bapa Elohim Yahweh inginkan atas kehidupan kita. Lamban dalam bergerak. Saya tadi katakan orang yang lamban itu tadi digambarkan dengan orang yang tinggi besar, usianya sudah tua, susah untuk bergerak. Jadi pikirannya kayak anak-anak terus, karena tidak mau dibentuk, nggak mau dilatih. Akhirnya dia idiot. Ada apa dengan orang seperti ini? Sama dengan kita. Kalau hari ini kita susah untuk bertumbuh, susah untuk diubahkan dengan kebenaran itu, ada apa dengan hidup kita? Menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengalami hal seperti ini. Dulu saya, kelihatan saya melayani Bapak Ibu Saudara. Melayani, Saya katakan, pelayanan saya, tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat Tuhan sertai dalam pelayanan saya. Yang mati aja yang belum dibangkitkan. Tapi apa, hidup saya tidak pernah mengalami perubahan. Enggak memiliki karakter Kristus. Lamban. Tadi nggak mau belajar, soalnya nggak mau melatih dirinya. Bapak Ibu Saudara, saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita perhatikan ya. Menjadi teladan buat kita lihat Kristus. Kita melihat Kristus itu kedewasaan. Bila ada seorang yang badannya bertumbuh besar, saya katakan tadi, sedangkan kelakuannya masih seperti anak balita, kita tahu pasti ada masalah yang cukup serius dalam dirinya. Ini harus ditangani dengan serius juga. Harus punya dokter yang spesialis tangan yang seperti ini. Kalau ada anak-anak idiot apalagi berkebutuhan khusus itu harus ditangani dengan spesialisnya. Ada orang yang harus tangani, sama dengan kehidupan rohani kita. Harus ditangani dengan orang yang spesial, dokter yang spesial. Yang tahu masalah dia ini apa, kekurangan gizinya apa. Sehingga dia seperti ini. Harus ada orang yang tangani kita. Sungguh-sungguh, tapi menjadi pertanyaan, maukah kita ditangani oleh orang-orang yang sungguh-sungguh. Jangan hanya kita pergi ke gereja, masuk gereja, aktif pergi ke gereja Bapak Ibu Saudara. Gak pernah absen. Pelayanan juga gak pernah absen. Aku ada tugas loh, tapi gak pernah bertumbuh. Karena gak pernah diajarkan. Mereka nggak aja dengar firman Tuhan. Tapi mereka gak memahami itu kebenaran firman Tuhan. Salah satu juga, mungkin pendetanya hanya berdongeng di depan. Sama seperti anak ngajar anak sekolah minggu, berdongeng dulu supaya mereka dengar dulu. Jangan hanya berdongeng kepada jemaat-jemaat kita. Kalau hari ini di tempat ini benar-benar Bapak Ibu Saudara kita diajarkan, digiring keluar dari kehidupan lama kita. Harus didorong keluar dari lembah dosa itu. Kamu harus masuk keluar kamu dari dosa itu. Kamu harus masuk di tempat posisi yang benar. Supaya karena apa Bapak Ibu Saudara? Di sini Bapak Ibu Saudara dituntun untuk kembali ke langit baru, bumi baru. Ngapain tinggal di dunia ini? Seperti saya ngajar di anak-anak tadi, mau enggak hidup kita nanti sudah susah payah di dunia, mati masuk neraka, mau enggak? Saya bilang tadi dan anak, siapa yang mau masuk neraka? Semua angkat tangan, enggak mau. Anak-anak aja tahu neraka. Takut. Kenapa kita yang dikatakan udah dewasa nih, usia nih, pengen masih hidup dalam lembah dosa itu? Jangan Bapak Ibu Saudara, ngeri lembah kekelaman itu. Tapi percaya kalau di tempat ini sakit rasanya digiring keluar dari itu. Zona nyaman kita, kebiasaan buruk kita. Dikeluarkan supaya kita melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Allah akan nyatakan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya diajarkan Tuhan bagaimana hidup saya mulai dilatih oleh Tuhan. Supaya orang yang menjadi dewasa itu orang yang sudah sempurna dalam Tuhan.
Orang yang dewasa itu yang menjadi mempelai Kristus, yang layak bersama dengan Tuhan, memerintah di kerajaan 1000 tahun, bukan anak-anak. Orang yang sudah dewasa, orang yang sudah sempurna di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan? Karena Yesus kesempurnaan itu, amin. Yesus kesempurnaan itu, Yesus dilatih dari masa dia kecil, dia bertumbuh hingga kesempurnaan itu. Dia mati di atas kayu salib. Kesetiaan, ketaatan dia melakukan kehendak Bapa. Dia digantung. Itu kesempurnaan Yesus. Mau enggak kita melakukan ini? Hanya menyalipkan keinginan daging kita supaya kita menjadi orang yang dewasa. Orang yang bertumbuh dalam kebenaran. Jangan ngeyel dikatakan. Di tempat ini benar Bapak Ibu Saudara, kita selalu dikorek. Masalahmu apa? Supaya engkau keluar, supaya engkau boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mengalami Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan melihat, maka orang yang selalu mengalami Tuhan, orang yang mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan, orang inilah yang dibawa oleh Tuhan. Memimpin bersama-sama dengan Tuhan. Masuk dalam langit baru, bumi baru. Tujuan kita hari ini di sana. Oleh sebab itu kita diperbaharui, diubahkan karakter kita. Jangan pengen seperti ini terus keluar. Yang kemarin suka gosipin orang harus keluar. Yang kemarin jadi suka jadi provokator keluar dari situ, enggak. Matikan semua, salibkan. Jangan suka mendengar kabar-kabar burung. Karena kabar-kabar burung itu belum tentu aslinya. Banyak palsunya. Bisa ditambah, bisa dikurang, itu bisa mendistrak kita. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Tuhan pengenmu apa atas hidupku hari ini? Supaya menjadi dewasa ini, supaya mengalami kesempurnaan. Maka harus dilatih terus. Dilatih lewat apa Bapak Ibu Saudara? Kita dilatih supaya menjadi dewasa lewat permasalahan kita. Gak bisa jadi dewasa kita kalau gak ada permasalahan itu dalam hidup kita. Permasalahan mendidik kita supaya kita menjadi dewasa. Tapi jangan terus bergelut dengan masalah, hanya memikirkan masalah, nggak mau keluar dari masalah. Ada orang mau kalau punya masalah, waduh seperti dia saja yang punya masalah. Seperti dia saja yang punya kesusahan, penderitaan. Semua orang punya penderitaan. Mengikuti Yesus menderita. Kenapa menderita? Engkau harus mematikan dagingmu. Menyalipkan semua keinginan biar keinginan Kristus yang ada dalam hidupmu. Ini dia kesempurnaan. Tapi ada banyak kita susah untuk melakukan. Karena aku maunya begini, aku maunya begitu. Siapa? Film kartun itu. Aku mau begini, aku mau begitu. Punya keinginan sendiri, gak punya keinginan Tuhan atas hidupnya. Orang yang punya keinginan sendiri itu menjerumuskan dia dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Masalah itu kita sendiri yang menciptakan. Tapi kalau masalah oleh karena kita mengasihi Tuhan, maka di situ pembelaan Tuhan atas hidup kita. Kadang kita sendiri yang menciptakan masalah karena kita pingin seperti itu, akhirnya terjerumus dalam masalah. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita harus keluar supaya kita menjadi pemenang. Supaya menjadi orang yang dewasa, kokoh, kuat. Apapun badai, Yesus tetap Yesus selamanya dalam hidupmu. Amin. Tidak peduli lagi engkau dengan masalah itu. Bagimu masalah itu kecil. Mau badai siapapun engkau akan terbang. Tidak engkau pedulikan. Ini orang yang dewasa. Tapi orang yang anak-anak dikatakan hanya mau minum, makan susu saja, gak mau yang keras. Coba kalau di tempat ini sudah diingatkan. Hei kamu seperti ini. Kamu harus seperti ini. Besok gak mau datang ibadah Bapak Ibu Saudara. Orang seperti ini percaya neraka sudah menanti. Orang seperti ini tidak ada iblis di dalam dia. Orang seperti ini ada setan di dalam dia yang harus dikerjakan, yang harus dikeluarkan. Tapi kalau engkau anak Allah, engkau mau serupa dan segambar dengan Tuhan, engkau harus berani mati juga tergantung. Artinya menyalipkan dagingmu sendiri. Hari lepas hari. Kami juga menyalipkan keinginan kami Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini gak punya keinginan Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya punya keinginan saya harus seperti ini Tuhan. Akhirnya itu membuat saya semakin gila dan stres. Oh tidak kalau seperti ini. Ini iblis sudah membawa saya ke tempat ini. Aku harus keluar. Bapak Ibu Saudara. Tuhan ajarkan saya bagaimana saya harus
mengalami Tuhan dalam hidup saya. Harus mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan. Tuhan pasti berbicara kepada dia. Tuhan gak akan pernah berbicara kepada kita kalau seperti anak-anak. Main terus gawiannya. Kerja main gitu kayak di sekolah minggu sana. Belum lagi kita sampaikan tentang bagaimana hidup orang yang berdosa. Sudah main boneka. Kita panggil, jangan dulu main nanti. Seperti ini. Mau gak terus seperti ini? Kapan dewasanya? Tiba-tiba besok tak meninggal. Belum sempat berbuat apa-apa. Waduh, ngeri banget itu. Siapa mau seperti ini? Enggak mau kan? Karena kekekalan kita di sana, di sini semua sia-sia, panah dikatakan firman Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang dikerjakan oleh Tuhan, engkau bersyukur, engkau mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku sedang dilatih. Semakin engkau dilatih, semakin engkau kuat, engkau kokoh di dalam kebenaran itu sendiri. Tidak akan tergoyahkan apapun. Saya tidak peduli orang hari ini ngomong saya. Sama satu tekad saya. Karena saya punya tujuan hidup. Langit baru, bumi baru. Gak peduli saya lagi ngomongin apa tentang saya. Mau orang bilang seperti tidak peduli saya. Gak mau saya juga dengar berita-berita yang enggak membuat saya semakin tidak benar di hadapan Tuhan. Enggak, saya tutup. Saya mau melihat Tuhan. Saya mau melihat kebaikan Tuhan. Benar Tuhan, aku ada hari ini semua karena Engkau. Aku bisa hari ini semua karena Engkau. Aku bisa melihat kemuliaan-Mu semua karena Engkau Tuhan. Engkau bisa berbicara dan aku semua karena Engkau. Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya berdoa. Karena seharian kami sekarang tuh jarang ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang tuh telepon dulu, pagar selalu digembok. Kami mau melakukan kehendak Bapak. Tiap hari komsel sekarang. Apa maksudnya? Diajarkan. Karena kalau pribadi seperti ini gak mungkin diajarkan. Jadi melewati pertemuan komsel, mengajar, menggiring Bapak Ibu Saudara keluar dari setiap persoalan hidupmu supaya engkau melihat dan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Dituntun. Maka kami dari pagi cuma sebentar jam sekian udah keluar full. Tadi malam kemarin kita keluar udah dari jam berapa? Pulangnya jam 7:30 malam. Kadang kita bisa pulangnya jam 10, jam 11 malam. Kita mau melakukan apa menjadi kehendak Bapa atas kehidupan kita. Supaya kita sudah mengalami kesempurnaan, orang lain pun harus mengalami kesempurnaan itu. Kita tidak hanya berdongeng kepada mereka tentang keselamatan. Ada banyak gereja-gereja hanya berdongeng tentang keselamatan tapi tidak mengarahkan bagaimana mereka menuju keselamatan itu. Hanya cukup engkau percaya masuk surga. Tidak hanya sampai di situ, engkau harus berbuat supaya engkau meraih keselamatan itu. Tidak hanya menjanjikan, harus jadi orang Kristen supaya engkau masuk surga. Tidak segampang itu masuk surga. Tapi engkau harus berbuat, melakukan serupa dan segambar seperti Kristus. Itu dia yang benar. Tapi ada banyak orang tidak mau melakukan ini karena sakit. Sakitnya dagingmu yang harus dimatikan. Itu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakitlah dahulu, tapi di sana engkau akan bersenang-senang bersama dengan Bapakmu. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara, yang engkau cari adalah yang seperti ini. Bukan membanggakan pelayanan di tempat ini, bukan. Kami juga bayar harga, pemimpin di tempat ini bayar harga. Semuanya dia bayar harga mati-matian. Sampai saya pun ada hari ini juga, beliau mau bayar harga supaya kamu seperti ini. Sudah bertahun-tahun kamu mengikuti dan kamu melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 1/4 umur saya melayani Tuhan. Tapi kalau hidup saya hari ini tidak berkenan di hadapan Bapak, saya ditolak, ngapain? Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah melakukan ini demi namamu. Tuhan bilang, hanya engkau, aku tidak mengenal engkau. Ditolak Bapak Ibu Saudara, mau gak ditolak? Iya, karena apa ditolak? Kamu bilang kau sudah melayani Tuhan kok, tapi hidupmu tidak berkenan. Hidupmu tidak segambar seperti Yesus. Hidupmu masih seperti yang lama. Engkau tidak akan berkenan di hadapan Kristus. Susah kan? Susah. Siapa bilang jadi orang Kristen hari ini enak? Kalau yang enak itu hanya menjanjikan buatmu berkat. Hanya menjanjikan buatmu selamat. Tapi tidak pernah menjanjikan bagaimana engkau meraih selamat itu. Bagaimana engkau meraih berkat Tuhan itu. Itu yang benar hidup hari ini.
Jadi jangan mau didongengi hari ini seperti berdongeng kepada anak sekolah minggu. Berarti engkau anak sekolah minggu, engkau tidak menjadi mempelai itu. Engkau tidak dipersiapkan untuk memimpin kerajaan 1000 tahun itu bersama dengan Yesus. Gak mau Bapak Ibu Saudara, saya juga baru sadar. Oh iya benar ya. Karena saya berdoa dengan Tuhan. Saya bergumul. Bapak Ibu Saudara, kami kalau sudah pelayanan, udah doa bersama, kami hari-hari berbicara tentang kebenaran. Tidak pernah putus yang kami bahaskan adalah kebenaran, bukan membahas orang lain. Dia seperti itu, tidak. Tapi kami membahas tentang kebenaran, bagaimana kamu hidup dalam kebenaran itu. Bagaimana kamu harus menjalani kebenaran itu, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Pulang capek. Tapi satu Tuhan bilang, harus adakan persekutuanmu dengan aku. Kamu juga harus mendekatkan dirimu, bukan hanya kamu melayani dan berbicara, tapi kamu juga harus. Bapak Ibu Saudara, saya membangun hidup saya dengan Tuhan. Jam 10, jam 11 malam. Kalau orang-orang rumah belum tidur sampai jam 11 jam apa, saya tunggu sampai mereka tidur, baru saya berdoa. Saya dengan Tuhan, saya menyembah Tuhan. Di sana Tuhan banyak berbicara, sesuatu rahasia-rahasia yang belum dibukakan Tuhan bukakan. Di sana saya mengerti bagaimana Tuhan itu hidup, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan itu ada. Tuhan berbicara. Tuhan mengingatkan seperti ini, kamu lihat seperti ini. Dan saya bertanya, apa itu benar ada? Ada semua. Inilah orang yang mau mengalami Tuhan. Duduk diam bersama dengan Tuhan. Koreksi diri kita. Aku suka, Tuhan apa yang salah tadi sepanjang kami perbuat. Yang aku perbuat tadi yang kami bicarakan. Apa yang salah Tuhan, aku mohon ampun Tuhan. Luruskan jalanku supaya aku gak salah mengikuti Engkau. Aku mau Tuhan, aku mau. Bapak Ibu Saudara, di sana kita akan mendapat sesuatu yang Tuhan izinkan atas hidup kita. Maka hari ini ayo jadilah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Boleh datang ke tempat ini. Mau bertanya bagaimana cara aku menjadi dewasa? Boleh datang. Terbuka di tempat ini. Menggiring Bapak Ibu Saudara supaya menjadi dewasa. Orang yang dewasa mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. Tuhan akan bukakan rahasia-rahasianya bagi orang yang dewasa. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh bersama. Kami rindu di tempat ini kita bertumbuh bersama, pulang bersama di kerajaan yang kekal, langit baru, bumi baru. Jangan ada kita yang tertinggal dalam kereta itu. Jangan ada. Mari kita saling membangun, saling berbagi dan kebenaran. Jangan ada lagi kita ngomongin siapa-siapa. Mari kita lebih baik kita berbicara tentang kebenaran yang mengarahkan kita kepada surga. Jangan ada dusta di antara kita. Tapi biarkan ada kebenaran di tengah-tengah kita. Amin. Ayo hari ini sama-sama bertumbuh. Sama-sama bertumbuh. Jadi saya kalau kirim tiap hari Sabtu, mari hadir beribadah bersama-sama dengan kami pukul 8. Di GSKI Bukit Raya, mari kita bersama-sama bertumbuh dengan kebenaran. Ayo sama-sama bertumbuh. Jangan hanya datang ke tempat ini Bapak Ibu Saudara hanya nganga, gak dapat apa-apa. Percuma juga. Ya. Kalau hanya datang ke tempat ini tidak melakukan sesuatu, tidak mengalami perubahan dalam hidupmu, percuma saja. Mendingan di sana yang hanya berdongeng dan lain sebagainya. Kalau di tempat ini mengeluarkan kamu dari nanah dosa itu. Membawa kamu kepada kebenaran itu. Menuntun kamu supaya satu tujuannya. Kamu masuk surga. Di langit baru, bumi baru. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena kemarin saya pernah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki DNA kerajaan surga. Harus memiliki DNA kerajaan surga. Bagaimana cara supaya memiliki DNA itu? Makanya harus serupa segambar. Bagaimana aku jadi serupa dan segambar? Miliki karakter Kristus. Jadilah teladanmu Kristus hari ini. Lihat Kristus. Belajar. Memang kita tidak seperti dia. Tapi kita harus punya mirip kata Mami kemarin. Paling dah hidung kita dia bilang. Paling dah kuping kita. Punya sedikit mirip. Ada darah Kristus mengalir.
Jangan bilang, kan aku jadi Kristen. Kan darah Kristus sudah mengalir. Siapa bilang darah Kristus mengalir? Kalau darah setan yang mengalir? Makanya tadi perlu dipertanyakan, saya katakan tadi. Orang yang lamban, orang yang tidak mau bertumbuh dengan kebenaran itu ada sesuatu dalam dirinya yang harus dipertanyakan. Ada dosa, ada setan, ada iblis di dalamnya yang menghalangi kita bertumbuh. Itu pekerjaan setan Bapak Ibu Saudara. Menghalangi kita bertumbuh. Sakit telinga kan pagi hari ini? Sakit gak telinganya? Kok gak berani ngomong gitu? Sakitkah telinganya mendengar ini disampaikan? Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mau dewasa di dalam Tuhan, sesakit-sakitnya buka telinga melebar-lebar. Engkau akan melihat Tuhan yang akan bekerja atas hidupmu. Hanya minta Tuhan mampukan aku mau Tuhan. Jangan duluan menolak. Gimana Tuhan mau menerima kita di sana nanti kita sudah dulu menolak Tuhan di dunia nyata ini. Dunia antah berantah ini. Gak mau dikerjakan oleh Tuhan. Harus mau. Kita harus merindukan langit baru bumi baru itu. Orang yang merindukan langit baru bumi baru adalah orang yang hidupnya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang sudah melakukan kehendak Bapa. Dia tidak menginginkan lagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya tuh dengan Tuhan. Saya bilang, sampai saya tuh kagum dengan karya Tuhan atas hidup saya. Tuhan, benarkah Engkau ini ada Tuhan? Sepertinya aku ini seperti mimpi. Melihat bagaimana kemuliaan-Mu yang Engkau kerjakan. Apa yang Engkau berbicara, apa yang firman-Mu sampaikan. Itu benar-benar Tuhan membuat aku terpesona. Dan itu benar Tuhan genapi dan Tuhan nyatakan Bapak Ibu Saudara. Asal satu, kita melihat Tuhan, melihat teladan Kristus dalam hidup kita. Maka hari ini minta tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jangan atur langkah kita sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah sungguh-sungguh dari kebenaran firman Tuhan. Ini gak bisa dibuka ya. Coba ayat 12 bisa bantu saya? Dari Ibrani tadi. Ayat 12 tadi. Boleh baca? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Perhatikan dan kebenaran firman ini yang saya sampaikan. Meskipun orang-orang bilang aku percaya Kristus. Aku telah menjadi Kristen cukup lama. Dari umurku sejak bayi, sejak dalam kandungan aku sudah Kristen. Aku sudah ditenun, aku sudah dibentuk. Tapi dikatakan mereka belum dewasa. Karena apa tadi belum dewasa? Tidak mau serupa dan segambar seperti Tuhan. Orang yang tidak mau serupa dan segambar seperti penebusnya. Orang ini hanya punya KTP palsu. Tidak memiliki DNA surga. Tidak memiliki DNA Kristus. Mau dibelai terus. Mau didongengin terus. Tadi saya sudah katakan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan dari kebenaran firman ini. Yang saya katakan orang-orang dewasa ini tadi. Diterjemahkan adalah orang-orang yang sudah mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan? Bapak Ibu Saudara coba baca di Ibrani pasal 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan,
Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Coba diulang kata kesempurnaan tadi. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Ayat tadi yang dikatakan kesempurnaan adalah orang-orang yang dewasa. Telah mencapai kesempurnaan itu. Jadi hari ini kita benar-benar harus mencapai kesempurnaan itu. Bertumbuh yang benar dalam kebenaran itu. Supaya engkau boleh memperoleh kesempurnaan itu dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan Yesus adalah kesempurnaan itu. Yesus adalah kesempurnaan itu. Hari ini belajarlah dari teladan Tuhan kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan firman ini membawa kita. Mungkin masih seperti kita kekanak-kanakan. Gak bertumbuh dan kebenaran. Udah bertahun-tahun diajarkan gak bertumbuh, masih seperti itu. Badungil dikatakan, mami sering badungil. Seperti itu dan seperti itu. Tapi hari ini mari Bapak Ibu Saudara, jadikan Yesus teladanmu yang kesempurnaan itu. Kita harus menuju kesempurnaan itu juga. Keluar dari hidup kita yang lama. Tinggalkan semuanya. Zona nyaman kita tinggalkan. Ayo kita menderita bersama dengan Yesus. Enggak mau aku menderita. Berarti kamu tidak menginginkan surga. Menderita bukan karena apa Bapak Ibu Saudara. Tapi menderita oleh kebenaran. Ini yang benar. Kalau engkau menderita, ada banyak orang menderita oleh dosa, mau saja. Tapi kalau menderita buat kebenaran enggak mau. Benar apa benar? Mau bertahan menderita oleh karena dosanya. Tapi kalau menderita buat kebenaran dia nggak mau. Sakit katanya. Siapa yang sakit? Kamu udah menderita karena dosamu di dunia. Toh kamu mati nanti juga masuk neraka. Tambah menderita, kekal. Tapi kalau hari ini di dunia ini kamu menderita oleh kebenaran. Tapi di sana kamu hidup dalam kekekalan. Kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi hari ini maulah diubahkan oleh Tuhan. Belajar dari kebenaran ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang terakhir dari tadi. Coba lihat dari Ibrani tadi ayat yang terakhir. Ini ayat penutupnya, ayat yang terakhir. Ayat 14. Langsung ayat 14. Baca aja Pan. Ibrani 6. Ibrani 5 tadi ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Lihat ini. Terakhir. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Berarti orang ini sudah terlatih. Terlatih melewati pencobaan, ujian, proses hidupmu. Engkau sudah terlatih, punya panca indera yang terlatih. Orang yang dewasa dia sudah bisa membedakan mana yang baik buat pertumbuhan dia, mana yang tidak baik buat pertumbuhan dia. Kalau anak-anak dia nggak tahu mana yang baik buat pertumbuhan dia, gizi yang baik buat pertumbuhan dia nggak tahu. Tapi orang yang dewasa dia harus tahu memilih mana yang baik, mana yang tidak buat dia, mana yang jahat. Engkau harus bisa membedakan, ini orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Gak usah panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Satu kata aja kita lakukan, susah. Maka hari ini mari kembalikan kepada Ibu Gembala.
Masih ada waktu. Amin. Dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita tadi. Di matamu aku istimewa. Kita semua istimewa di mata Tuhan. Amin. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu, Tuhan pegang tanganku. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Bahagia di sini semua, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, rapnya saja. Kesini semua, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Mata-Mu, di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Bahagia di sini semua, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Musik dengan lembut. Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Hisene mahaikuna, kurasena mai Kau Jesus. Syukur Engkau Allah yang baik atas hidup kami Tuhan. Engkau mengatakan kami istimewa di mata-Mu ya Bapa. Engkau sudah rela turun ke dunia, memberikan teladan dalam hidup kami.
supaya kami istimewa di mata-Mu ya Tuhan. Sungguh kami orang yang berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat ajaran-Mu, nasihat-Mu bagi kami melewati kebenaran yang Kau sampaikan bagi kami pada pagi dan siang hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu tidak menjadi sia-sia bagi kami pada saat hari ini. Kami sungguh percaya itu tertanam dalam hidup kami. Kau memberikan kami kekuatan, memberikan kami tekad, semangat untuk berjuang, untuk hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa, Kau memberkati jemaat-Mu pada saat hari ini Tuhan. Turunkan kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami pada saat hari ini, melembutkan setiap hati kami Bapa, agar kebenaran ini akan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi dewasa sesuai yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami, supaya kami serupa sempurna seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.